Shalom. Kali ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu bagaimana menjadi bijaksana secara alkitabiah dengan uang kita. Lukas 12 ayat 15. Hati-hati dan waspadalah terhadap semua keserakahan. Karena meskipun seseorang memiliki banyak kekayaan, hidupnya tidak tergantung pada. Itu ada di Lukas 12 ayat yang ke-15. Dalam Lukas 16 ayat 1-13, Alkitab menceritakan tentang seorang kaya yang menyewa seorang manajer untuk menjaga harta. Ketika manajer dituduh menggelapkan uang tuan rumah dan dipanggil untuk melapor, manajer itu membuat rencana. Dia tahu dia akan kehilangan pekerjaannya dan memutuskan untuk mencari teman yang bisa membantunya dipecat. Kemudian dia memanggil semua yang berhutang kepada tuannya dan mengurangi hutang. Jika seorang berhutang 800 galon minyak zaitun, ia akan memerintahkan tagihan ditukar 400 galon. Ketika majikan mendengar apa yang dia lakukan, dia berterima kasih kepada petugas kebersihan yang tidak jujur karena telah bertindak licik. Karena anak-anak dunia lebih bijaksana daripada anak-anak terang. Itu ada di Lukas 16 ayat yang ke-8. Dari perumpamaan ini, Yesus tidak memuji ketidakjujuran si kasir, tapi kelicikannya. Apa artinya menjadi pintar? Cerdas berarti pintar, strategis, dan banyak akal. Kita melihat masalahnya dengan jelas, kita tahu apa yang perlu dilakukan, dan kita mengerti bagaimana melakukannya. Tuhan ingin kita belajar menjadi terampil secara alkitabiah dalam mengelola keuangan kita selama sisa hidup kita. Melalui cerita ini, kita dapat mempelajari 4 hal yang tidak boleh kita lakukan dengan uang kita. Yang pertama, yaitu jangan buang uang kita. Lukas 16 ayat 1 mengatakan, tuduhan diajukan terhadapnya bahwa bendahara telah menyia-nyiakan hartanya. Karena semua yang kita miliki adalah milik Tuhan dan merupakan pemberian dari Tuhan, termasuk uang kita. Kita harus berhati-hati untuk tidak menyiakan milik majikan kita. Yang kedua, yaitu jangan mencintai uang kita. Kita harus memutuskan apakah Tuhan atau uang yang merupakan hal terpenting dalam hidup kita. Kita tidak dapat melayani keduanya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena itu dia membenci yang satu dan mencintai yang lain. Setia kepada yang satu dan membenci yang lain. Kamu tidak dapat beribadah kepada Allah dan kepada Mammon, seperti yang ada di Lukas 16 ayat yang ke-13. Yang ketiga, yaitu jangan percaya uang kita. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita miliki, itu selalu bisa hilang. Pemimpin dengan cepat mengetahui hal ini dari Lukas 16 ayat 3. Apa yang harus kulakukan? Tuanku menyuruhku pergi sebagai kasir. Jika kita menginginkan kedamaian, kita harus memfokuskan hidup kita pada sesuatu yang tidak akan pernah diambil dari kita. Dan hanya ada satu hal yang tidak akan pernah hilang, yaitu kasih Tuhan yang selalu ada setiap hari, setiap waktu bagi kita. Dan yang terakhir, jangan menunggu uang kita memuaskan kita. Jika kita berpikir bahwa uang kita dapat membuat lebih bahagia, lebih aman, dan lebih berharga, itu salah. Karena uang tidak akan pernah memuaskan kita. Dia yang mencintai uang tidak puas dengan uang, dan dia yang mencintai kekayaan tidak puas dengan penghasilannya. Itu ada di Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat yang ke-15, berhati-hatilah dan jauhi semua keserakahan, karena sekalipun seseorang memiliki banyak, hidupnya tidak akan tergantung pada kekayaan.
Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.